Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rufi Sanjaya. Saya dari Teknik Elektro 2019. Izin untuk menjelaskan mengenai UTS dari kelas elektronika kontrol berkaitan dengan sensor suhu, termokouple maupun termistor. Baik, bisa dilihat di sini. Saya di sini menggunakan sistem kontrol sederhana closed loop menggunakan suhu thermocouple type K dengan menggunakan Proteus. Jadi di sini untuk gambaran sederhananya, di sini untuk masukannya untuk step pertamanya adalah kita menggunakan thermocouple type K, kemudian nanti akan detection error, kemudian Anda di sini rangkaian pengundi sinyal, dan kemudian outputnya akan ke boiler dan panas yang diinginkan. Untuk mengecek dari panas yang diinginkan sudah benar atau enggak, di sini juga diberi sensor suhu termokouple K juga digunakan untuk mengetahui. Untuk lebih detailnya, untuk komponen termokouple K ini, type K ini maksudnya, itu diibaratkan api yang diset melalui suhu. Jadi ibaratnya adalah kita menyalakan api, tetapi kita mengeset dari parameter suhunya. Misal 400 derajat atau 500 derajat seperti itu. Kemudian di sini kemudian yang kedua adalah rangkaian pengundi sinyal. Ini digunakan untuk mengatur voltase keluaran. Kemudian 3 boiler, ini adalah untuk sebagai plan. Yang 4 sensor suhu pembanding itu menggunakan thermocouple yang serupa. Nah, output yang diinginkan yaitu mengetahui api yang diset melalui suhu atau sensor suhu api yang thermocouple type K ini ya. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum? Jika belum, maka harus dikalibrasi ulang dan untuk sensor suhu api masukan. Jadi untuk metode yang pertama, kita menggunakan thermocouple type K atau bisa kita singkat TCK dengan dua metalnya berbahan seperti ini, NiCH dan Ni ya. Kemudian dari literatur yang saya dapat, thermocouple type K ini dia range-nya dari minus 270 sampai 1330 derajat Celcius dengan sensitivitasnya yaitu 5 mV per derajat Celcius. Nah, karena pada suhu minimum keluaran sensor itu harus 0 mV, sehingga saat mencapai maksimum maka keluaran sensor ya. Jadi kita bisa hitung di sini dari 1330 derajat Celcius itu akan dikalikan dengan sensitivitasnya 5 mV derajat per Celcius per derajat Celcius, kemudian derajat Celciusnya kita bisa buang, kemudian akan dihasilkan 1330 dikali 5, hasilnya adalah 6650 mV atau sama dengan 6,65 volt. Nah, pada jangkauan ini sensor akan mengeluarkan tegangan sebesar minus 130 minus 1,35 volt hingga 6,65 volt atau minus 1350 mV hingga 6600 mV. Ini akan diterangkan pada perhitungan seperti ini ya. Nah, di sini akan dibutuhkan rangkaian pengundi sinyal yang digunakan untuk mengubah kisaran ya yang awalnya minus 1,35 volt hingga 6,65 volt menjadi 0 hingga 12 volt. Nah, untuk penghitungannya, untuk VT-min-nya atau tegangan suhu minimalnya dari range yang sudah ada di datasheet itu perhitungannya sama seperti yang di atas, yaitu minus 270 derajat Celcius. Minus 270 derajat Celcius ini adalah range minimum atau suhu minimum yang bisa dicapai oleh thermocouple type K yang akan dikalikan dengan sensitivitasnya akan menghasilkan minus 1,35 volt. Begitu juga dengan maksimal yaitu 6,65 volt. Nah, ini akan diubah ya dari min 1,35 volt hingga 6,65 volt menjadi 0 hingga 12 volt. Nah, maka perhitungan itu akan menjadi fungsi alih seperti ini. Ya, voltase I sama dengan A dikali voltase T plus V. Nah, di sini kita akan ada dua persamaan. 0 volt sama dengan A dikali minus 1,35 volt plus B. Kemudian yang kedua, persamaan kedua adalah 12 volt sama dengan A dikali 6,65 volt plus B. Nah,
Di sini nanti akan kita cari A dan B-nya. Nah, maka perhitungan kalkulator itu didapatkan A sama dengan 1,5, B sama dengan 2,025. Nah, fungsi alih ini yang fungsi alih yang diperoleh dapat direalisasikan dengan menggunakan preamp dan op-amp rangkaian kondisisional dengan mengatur nilai resistornya. Jadi di sini adalah ada sebuah rangkaian pengkondisisional yang terdiri dari di sini adalah penguat penyangga, ya, op-amp penyangga. Kemudian yang kedua ini adalah op-amp dari inverting. Kemudian op-amp non inverting. Kemudian yang di sini adalah op-amp inverting seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Jadi ini saya ini dapat dari materi kuliah sebelumnya yaitu SIE yang boleh terkunci juga. Ini contoh-contoh dari penguat membalik dan menguat membalik seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya di sini baru kita hitung. Di sini A sama dengan R2 per R1 sama dengan 1,5. Di sini 1,5. Nah, A ini sudah ada rumusnya yaitu R2 per R1. Maka kita tentukan dulu resistor yang pertama adalah 10 kilo ohm misalnya. Maka didapat R2-nya adalah 15 kilo ohm. Kemudian yang D ini adalah nilai mutlak. Ketika dia minus maka dia akan tetap menjadi plus. Nah, R3-nya ini kita tentukan dulu, misal 1 kilo ohm, maka R4-nya didapat yaitu 203 ohm. Dan kemudian untuk R di sini ada 3R, itu kita tentukan saja jadi 10 kilo ohm. Nah, ini untuk metodenya, untuk perhitungan yang akan kita terjunkan di Proteus, seperti itu. Sorry, ini sama-sama menggunakan penguat inverting, seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke rangkaian dari sistem kontrol thermocouple. Jadi di sini ada dua rangkaian kompleks ya sebenarnya. Yang atas ini sebenarnya hampir sama dari rangkaian yang di bawah ini karena kedua-duanya menggunakan thermocouple yang sama dan rangkaian pengkondisiannya juga sama. Nah, di sini saya gunakan untuk thermocouple yang bawah ini saya gunakan untuk referensi. Kemudian thermocouple yang kedua ini saya gunakan untuk set dari suhunya. Jadi nanti misal ya kita setting di sini 500 derajat, kemudian nanti dia akan menghasilkan voltase berapa. Kemudian di sini akan dibandingkan dengan sensor suhu di sini. Nah, sensor suhu ini sini akan disetting sama dengan sensor suhu di atas. Apakah nilainya sama? Ketika sama, maka dia tidak akan menyala. Di sini ada LED yang akan menyala, tetapi di sini saya ibaratkan error detection. Nah, ketika nilainya sama, maka dia tidak akan menyala. Tapi nilainya berbeda, maka dia akan menyala. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Di sini ada sebuah rangkaian ya. Yang pertama ini adalah thermocouple TK. Kemudian ini adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk mengetahui bahwa sensitivitasnya dari thermocouple ini ketika dia naik 1 derajat maka dia akan menambah 5 mV seperti sensitivitas tadi. Kita coba 51 maka akan menjadi 252. Tambah 1 maka akan menjadi 257. Dia akan menjadi plus 5 volt. Nah, ini bisa kita lihat dari maaf. Oke, bisa kita lanjut. Jadi di sini ini adalah rangkaian yang saya dapatkan dari datasheet. Baik, saya coba ulangi. Jadi di sini ada datasheet dari thermocouple ya. Di sini ini menggunakan amplifier juga, menggunakan AD849X di sini. Di Proteus saya menggunakan AD8497. Nah, AD8497 itu biasanya digunakan untuk thermocouple type K. Itu referensinya 25 derajat sampai 100 derajat Celcius seperti itu. Sehingga rangkaiannya akan saya buat sama seperti ini. Dan di sini juga menghasilkan sensitivitas 5 mV derajat Celcius. Ini kita bisa lihat di sini ya. Dari AD 8494 hingga 8497
Untuk J dan K type itu biasanya untuk gain from dari thermocouple output is sensitivitasnya adalah 5 volt per derajat Celcius. Jadi kenaikan 1 derajat akan menghasilkan atau menambah dari voltase yaitu sebesar 5 volt seperti itu. Kemudian dari ini kita akan langsung menuju ke penguat dari penyangga, karena penguat penyangga ini digunakan untuk agar tegangan ketika digunakan untuk rangkaian kondisional dia tidak drop seperti itu. Nah, maka ketika kita cek ya dari sini itu akan menghasilkan milivolt 257. Nah, untuk voltasenya yaitu 0,26. Ini sama ya. Rangkaian penyangga itu nilai voltase di sini dan di sini itu nilainya akan sama, tidak berubah sama sekali. Oke. Kemudian selanjutnya setelah rangkaian penyangga kita masuk ke rangkaian di sini inverting ya. Di sini fungsinya nanti digunakan untuk menjadikan dari range yang awal tadi menjadi range dari 0 sampai 12 volt seperti itu. Dan di sini kita bisa masukkan saja R1 dan R2-nya seperti yang di Word tadi. R1 dan R2, R1-nya 10 dan R2-nya 15 kilo ohm. Jadi kita bisa coba di sini R1-nya 10 kilo dan R2-nya adalah 15 kilo. Untuk daya dari penguat sendiri yaitu kita beri masing-masing 12 volt seperti itu. Kemudian di sini untuk ketiga R di sini R ini kita bisa kasih 10 kilo ohm sesuai dari gambar di sini ya. Kemudian di sini kita gunakan R3 dan R4 itu di sini R3 dan R4 nilainya adalah 1 kilo ohm dan R4 adalah 203 ohm. Kemudian dengan daya yaitu 12 volt di sini. Daya ini yang akan menjadi pengaruh di sini ya. Oke. Kemudian ketika diubah di sini kan dia menilainya adalah minus 0,38. Nah, agar nilainya menjadi plus maka dipakai adalah penguat inverting atau penguat membalik sehingga nilainya menjadi plus 0,39 atau plus 0,38 seperti itu. Oke. Nah, ini digunakan untuk thermocouple yang kedua. Ini digunakan untuk sensor suhu yang akan ngecek apakah suhu yang di set thermocouple di atas itu sama voltasenya dengan di sini ya 0,39. Kemudian kita bahas lagi untuk thermocouple yang di atas ini hampir sama, tidak ada yang berubah mulai dari penguatnya dan ukuran resistornya. Di sini saya set 500 derajat Celcius. Kemudian di sini kita bisa lihat nilainya jadi 2,53 volt. Di sini juga 2,53 volt karena sama-sama penyangga. Kemudian di sini kita ubah range-nya di sini menjadi minus 3,79. Nah, di sini yang berubah ya di sini. Di sini ketika dia sudah mencapai di sini bisa keluarannya adalah 1,80. Nah, di sini yang istilahnya sensor suhu ini yang harus dikalibrasi ulang. Nah, di sini kita juga menggunakan komparator ya. Komparator seperti ini ya. Komparator bahwa ini penguat komparator. Di sini ada plus, ini ada minus. Ketika VA itu lebih dari VB, maka dia akan menghasilkan 1. Nah, intinya dia akan seperti saklar seperti itu ya. Dia akan seperti saklar. Nah, di sini saya sudah men-set dari referensinya ya. Ketika kurang dari 1,80 atau kurang dari 500 derajat ya, di sini bisa dilihat ya keluaran dari yang terakhir ini, rangkaian termokouple terakhir adalah 1,80. 1,80 di sini kita bisa lihat adalah 500 derajat Celcius. Nah, ketika ini kurang dari 1,80 maka boiler dia akan menyala ya. Jadi ketika apinya dinyalakan maka boiler ini akan menyalakan mendeteksi suhu secara otomatis seperti itu. Jadi ketika boilernya ini lebih dari 500 derajat Celcius maka apinya itu akan mati. Kemudian kalau kurang dari 500 derajat maka apinya akan menyala secara otomatis seperti ini. Nah, ketika kurang dari 500 derajat, kita turun 1 derajat saja, maka di sini kita bisa lihat keluarannya dia akan berbeda.
Di sini akan menjadi 1,79 yang kurang dari 1,80 sehingga boiler ini dia akan menyala. Nah, sehingga boiler ini akan menyala. Nah, kemudian keluaran dari sini, keluaran dari termokopel, voltase dari termokopel ini akan dibandingkan lagi di sini. Ini akan kita bandingkan lagi, ya, menggunakan komparator juga, ya, menggunakan komparator juga. Tetapi komparator yang kedua ini di sini menggunakan referensi dari sensor suhu termokopel yang di bawah. Ya. Jadi kita harus set dulu, ya, untuk termokopel yang di bawah ini nilainya sama dengan yang di atas. Misal yang di atas ini tadi 500 ya. Kita coba untuk set termokopel yang di bawah menjadi 500. Nah, ini akan semakin bertambah milivoltnya, suhunya bertambah, maka milivoltnya juga akan bertambah. Nah, untuk maksimalnya di sini type K dari termokopel adalah 1330 derajat Celcius. Oke. Kita akan coba lihat ketika dia 500 derajat. Oke. Nah, ketika 500 derajat di sini kita bisa lihat ya, referensinya di sini adalah 3,79. Nah, di sini kita akan menjadi acuan di sini 3,79. Ketika di sini 500 derajat juga, ini kan 500 derajat juga. Kemudian di sini juga kita lihat, tetapi di sini voltasenya menjadi 1,80. Ketika dicek voltasenya dan dibandingkan, maka ini akan tidak, maksudnya tidak sesuai, ya, tidak sesuai, sehingga di sini akan menyalakan sebuah LED, atau kita ibaratkan itu adalah sebuah error detection, yang dimana ini sebuah warning digunakan untuk kita harus kalibrasi ulang sensor suhu yang di atas, seperti itu. Baik, jadi di sini kita bisa lihat berarti sensor suhu yang di atas yang digunakan untuk menyalakan api, dia tidak sesuai dengan apa yang kita sensingkan di bawah. Seharusnya dia 500. Nah, seharusnya ini dia bukan 500 derajat ya, karena di sini ketika udah di set apakah apinya itu dia 500 derajat, ternyata enggak ya, dia ternyata salah, jadi error. Maka kita akan coba naikkan di sini. Akan coba naikkan menjadi 650. Di sini dia akan berubah menjadi 2,98. Kita tambahkan lagi menjadi 800. Oke. Di sini nilainya 4,13. 4,13. Ketika dia errornya mati, maka di sini bisa kita lihat ya. Oke, baik. Di sini saya coba tambahkan ya sebuah komparator lagi. Di sini yang pertama adalah komparator dari referensinya menggunakan sensor suhu di bawah, dan yang di atas adalah komparator yang menggunakan sensor suhu di atas. Nah, ketika di sini kita bisa lihat voltase dari setnya atau suhu sensor suhu yang di atas, sensor api yang di atas untuk menyalakan api itu 3,79, dan yang di bawah itu juga 3,79. Nah, ketika dua-duanya ini benar, maka dua komparator ini akan memberikan suatu sinyal, yaitu dua-duanya akan menyala seperti itu. Ketika dua-duanya menyala, maka di sini baru akan match ya. Jadi ketika di setting 756, maka di sini baru dirasa adalah 500 derajat. Nah, sehingga di sini untuk sensor suhu yang di atas itu perlu dikalibrasi kembali, sehingga 756 ini itu sama dengan 500 derajat. Ya, seperti itu. Nah, ketika dia lebih dari yang sudah ditentukan, yang sensor suhu di atas 757, maka komparator yang atas dia akan menyala, dia
akan menandakan bahwa ini adalah sudah yang maksimal seperti itu. Sehingga ketika ini lebih, maka komparator yang kedua ini dia akan menyala, komparator yang di atas. Ya. Maka dia akan menunjukkan bahwa sensor suhu di atas ini sudah melebihi dari apa yang sudah disetkan. Jadi ketika kita kalibrasi di sini sensor suhu yang akan dicek adalah 500. Nah, ketika yang sensor suhu yang awal ini tadi dicek 500, itu dia masih kurang dari sini sehingga dia akan menyalakan komparator yang kedua. Yaitu dia akan menyalakan error di sini bahwa tidak match ya. Ibaratnya kita masih menyalakan 200 derajat Celcius ya. Tetapi di sini sudah tertulis 500 derajat Celcius. Ya, sehingga kita cek dengan suhu maka di sini tidak match ya, sehingga dia akan menyala. Nah, ini harus dikalibrasi lagi. Nah, di sini diberitahu bahwa 500 derajat ketika tampilan di sini adalah 757 derajat. Sehingga kedua-duanya 756 ya, sorry tadi. 56, sehingga keduanya dia akan match ya. Keduanya sama 500 derajat. Ketika ini dinaikkan lagi menjadi 757, maka komparator yang pertama akan menyala dan menandakan bahwa sensor yang diset, suhu yang diset atau api yang diset itu sudah melebihi dari yang sensor suhu yang digunakan untuk mengecek. Nah, mungkin seperti itu dari sistem kontrol yang coba saya rangkai. Apabila ada salah kata dan perkataan saya belibet dan kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.